Susuk sang pelakor. Malam itu, Dewi terbangun dari tidurnya oleh bau anyir yang menusuk hidung. Jam dinding menunjukkan pukul 2.33 dini hari. Hujan baru saja reda, meninggalkan hawa dingin yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia memandang ke arah jendela kamarnya yang terbuka sedikit. Tirai berkibar pelan, seakan ada sesuatu yang baru saja lewat. Di ujung tempat tidur, Arman suaminya tidak ada. Dewi merasa aneh. Suaminya jarang sekali bangun malam-malam begini. Dengan hati-hati ia bangkit. Kakinya menyentuh lantai dingin. Bau itu semakin kuat. Campuran darah, bunga melati, dan kemenyan. Ketika ia keluar kamar, suara bisikan samar terdengar dari ruang tamu. Jangan khawatir, dia akan mencintaimu sepenuh hati, selamanya. Dewi mendekat. Jantungnya berdegup keras, seperti akan meloncat keluar. Di balik pintu yang sedikit terbuka, ia melihat Arman duduk bersimpuh di lantai. Di depannya berdiri seorang perempuan dengan kebaya merah. Rambut tergerai panjang sampai punggung. Wajahnya pucat, seolah bercahaya di tengah gelap. Dewi menahan napas. Itu Rani, perempuan yang selama ini menjadi gosip tetangga. Dan di tangan Rani ada jarum-jarum kecil berkilat yang dipenuhi darah segar. Arman menunduk, tubuhnya bergetar seperti sedang kesurupan. Rani tersenyum, lalu menusukkan jarum itu ke kulit lehernya sendiri tanpa berkedip. Darah menetes, tapi bukannya terlihat sakit, Rani justru mendesah puas. Mulai malam ini, kau hanya milikku, Man. Dewi menjerit spontan. Pintu terbuka lebar dan mata Rani yang merah menyala menatapnya lurus. Aku sudah bilang, jangan mengintip. Dewi lari terbirit-birit ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Tapi dari balik dinding ia mendengar suara tawa lirih, lalu suara langkah kaki yang berlari cepat mendekat. Dan malam itu menjadi awal dari mimpi buruk yang tidak akan pernah berhenti. Pagi harinya, Dewi terbangun dengan tubuh lemas. Ia memeluk diri sendiri, masih terbayang tatapan mata Rani yang merah menyala semalam. Namun, saat ia keluar kamar, rumah tampak normal. Arman duduk di meja makan, membaca koran sambil menyeruput kopi seolah tak terjadi apa-apa. Kau tidak tidur di kamar semalam? Tanya Dewi dengan suara gemetar. Arwan menoleh sekilas. Aku lembur semalam, baru pulang pagi ini. Kamu kenapa? Wajahmu pucat. Dewi tertegun. Apa yang ia lihat semalam hanya mimpi? Tapi bau anyir itu, suara tawa itu, terlalu nyata. Siang harinya, Dewi pergi ke warung Bu Sum, tetangga yang terkenal suka mengamati gosip kampung. Begitu nama Rani disebut, Bu Sum langsung mendekat. Berbisik konspiratif. Kau harus hati-hati, Wi. Rani itu bukan perempuan biasa. Katanya dia datang dari kampung sebelah setelah merebut suami orang. Suaminya sampai meninggal mendadak loh. Dewi merinding. Meninggal? Iya, dan orang-orang bilang dia pakai susuk pengasihan. Bukan susuk biasa. Susuk yang harus diberi darah setiap malam Jumat. Kalau tidak, dia yang mati. Malamnya, Dewi sengaja tidak tidur. Ia duduk di kamar dengan lampu redup, menunggu. Benar saja, tepat pukul 2 lewat, bau melati bercampur darah kembali menyelinap. Jantung Dewi berdegup keras. Perlahan ia mendengar suara langkah kaki Arman keluar kamar, lalu suara pintu depan yang dibuka. Dewi mengikuti diam-diam. Dari celah jendela,
Ia melihat Arman berjalan menuju rumah Rani yang berada di ujung gang. Rumah itu gelap, hanya diterangi cahaya lilin dari dalam. Sesaat kemudian, terdengar suara gamelan. Terlalu pelan untuk ukuran rumah biasa. Dewi memberanikan diri mendekat. Saat ia mengintip dari balik pagar, ia melihat sesuatu yang membuatnya perutnya mual. Rani duduk bersila di depan cermin besar. Tubuhnya hanya terbalut kain putih. Jarum-jarum kecil menancap di wajah, dada, dan lengannya. Tapi alih-alih berdarah, jarum-jarum itu memancarkan cahaya keemasan. Arman berdiri di belakangnya, wajahnya kosong. Tangan Rani meraih pisau kecil dan tanpa ragu menggores telapak tangannya sendiri. Darahnya menetes ke mangkuk berisi bunga 7 rupa, membuat airnya berwarna merah pekat. "Minum ini," bisik Rani. Arman mengambil mangkuk itu, meneguknya sampai habis. Dewi menutup mulutnya, menahan jeritan. Tapi entah bagaimana, Rani tahu ia ada di sana. Kepala Rani perlahan menoleh ke arah jendela, dan senyum mengerikan itu kembali muncul. "Dewi," bisiknya. Suaranya menggema di kepala Dewi, padahal mulutnya tak bergerak. "Giliranmu sebentar lagi." Dewi lari secepatnya, tak peduli kakinya terantuk batu. Sepanjang jalan pulang, ia merasa ada yang mengikutinya. Bisikan terdengar di telinganya. "Kalau kau ingin suamimu kembali, datanglah padaku, bawa darahmu sendiri." Malam itu, Dewi menangis sampai subuh. Ia tahu ia harus mencari pertolongan sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, Dewi memberanikan diri pergi ke rumah Mbah Sarti, dukun tua yang tinggal di tepi kampung. Orang-orang bilang Mbah Sarti pernah membantu banyak istri yang suaminya diguna-guna orang ketiga. Rumah Mbah Sarti sunyi, hanya terdengar suara ayam jago dari kejauhan. Aroma dupa menyengat menyambut Dewi ketika ia melangkah masuk. Di dalam, Mbah Sarti duduk bersila. Wajah keriputnya menatap Dewi dengan tatapan yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kau datang karena suamimu diambil perempuan." Suara Mbah Sarti serak, seolah sudah tahu segalanya. Dewi kaget. "Mbah, saya ingin suami saya kembali. Tolong saya." Mbah Sarti menutup mata, meraba udara dengan jarinya, lalu menghela napas panjang. Susuknya kuat. Dia tidak hanya pakai pengasihan, tapi juga tumbal jiwa. Setiap malam Jumat, dia memberi makan penunggunya dengan darah. Itu sebabnya suamimu seperti boneka. Dewi menelan ludah, tubuhnya gemetar. Apa saya bisa memutuskan ikatan itu? Mbah Sarti membuka mata. Bisa, tapi kamu harus siap. Ini bukan perkara main-main. Kamu harus berani berhadapan dengan makhluk yang melindungi perempuan itu. Kalau gagal, bukan cuma suamimu yang mati, kau juga bisa ikut mati. Dewi mengangguk. Meski takut setengah mati, saya siap, Mbah. Mbah Sarti mengambil seikat daun kelor, sebutir telur ayam kampung, dan botol kecil berisi minyak wangi yang beraroma menyengat. Malam Jumat nanti, tepat jam 2 pagi, taburkan daun ini di depan rumah perempuan itu. Pecahkan telur di depan pintunya, lalu bacakan doa ini. Ujarnya sambil memberikan secari kertas bertuliskan aksara Jawa kuno. Setelah itu, tanya Dewi, "Lari, jangan menoleh. Apapun yang kau dengar, kalau kamu menoleh, roh penunggu itu akan mengikuti kamu pulang." Malam Jumat pun datang. Hujan rintik-rintik membuat suasana semakin mencekam.
Dewi menunggu sampai jam menunjukkan pukul 2. Lalu dengan tangan gemetar, ia membawa daun kelor, telur dan kertas doa ke rumah Rani. Rumah itu gelap, namun dari dalam terdengar suara gamelan, sama seperti sebelumnya. Bau melati dan darah bercampur jadi satu, dengan jantung berdegup kencang. Dewi menaburkan daun kelor di halaman, memecahkan telur di depan pintu, lalu membaca doa dengan terbata-bata. Tiba-tiba suara gamelan berhenti. Keheningan menyelimuti rumah itu. Lalu terdengar suara perempuan tertawa dari dalam. Pelan, tapi semakin lama semakin keras. "Berani sekali kau datang ke sini, Dewi." Suara Rani menggema dari balik pintu. Padahal pintu itu tidak terbuka. Dewi kaget, hampir menjatuhkan kertas doa. Tapi ia ingat pesan Mbah Sarti. Jangan menoleh, jangan berhenti. Dengan sekuat tenaga, ia lari. Suara langkah kaki mengejarnya. Cepat, berat. Seolah ada sesuatu yang berlari tepat di belakangnya. Nafasnya tersengal. Tapi ia terus berlari sampai masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Di luar, terdengar suara sesuatu menggaruk-garuk dinding rumah. Dan dari balik kaca jendela, sepasang mata merah menyala menatap lurus ke dalam. Malam itu Dewi tidak bisa tidur. Ia duduk di sudut kamar, memeluk bantal erat-erat, sementara suara garukan di dinding terdengar makin keras. Suara itu seperti kuku panjang yang menggores kayu, menimbulkan bunyi yang membuat gigi Dewi bergemeletuk. Tiba-tiba lampu rumah berkedip-kedip lalu padam. Gelap gulita menyelimuti. Dari luar kamar, terdengar suara pintu terbuka perlahan. Suara engselnya membuat darah Dewi membeku. Langkah kaki terdengar masuk, pelan tapi pasti. Bau melati bercampur anyir semakin kuat. Dewi menggigit bibir mencoba tidak bersuara. Tapi kemudian terdengar suara yang membuatnya hampir pingsan. Suara Arman. "Dewi, ayo keluar. Rani ingin bicara denganmu." Suara itu datar, tidak seperti biasanya. "Tidak, jangan," bisik Dewi pada dirinya sendiri. Pintu kamar tiba-tiba diketuk 3 kali. Lalu suara perempuan yang sangat dikenalnya, suara Rani, terdengar tepat di depan pintu. "Dewi, kamu sudah memanggilku tadi malam. Kenapa lari? Bukannya kamu ingin suamimu kembali?" Dewi menahan napas, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba pintu kamar bergetar keras, seperti ada sesuatu yang mencoba mendobrak. Dewi menjerit, lalu mengambil botol minyak pemberian Mbah Sarti dan memercikannya ke pintu sambil mengucap doa sekuat tenaga. Pintu itu berhenti bergetar. Namun suara tawa terdengar dari balik jendela. Kali ini sangat dekat. Ketika Dewi melirik, ia melihat wajah Rani menempel di kaca. Mulutnya tersenyum lebar sampai robek ke pipi. "Doamu tidak akan bertahan lama, Dewi. Kau harus memilih. Ikut aku atau kau akan kehilangan segalanya." Wajah itu kemudian menghilang, meninggalkan jejak darah di kaca. Subuh menjelang. Dewi memberanikan diri keluar kamar. Rumah berantakan, gelas pecah, kursi terbalik, dan pintu depan terbuka lebar. Arman tidak ada. Siangnya Dewi kembali ke rumah Mbah Sarti. Kali ini dengan air mata bercucuran. "Mbah, saya sudah melakukan apa yang Mbah suruh. Tapi dia masih datang. Arman hilang, Mbah." Mbah Sarti menatapnya tajam. "Itu berarti ritualmu berhasil memutus ikatan. Tapi membuat Rani marah. Sekarang dia akan menagih tumbal. Dan suamimu yang jadi incaran pertama." Dewi terisak.
Bagaimana saya bisa menyelamatkan dia? Basarti menyiapkan sesajen dan kendi berisi air putih. Malam nanti kamu harus datang lagi ke rumah itu. Tapi kali ini jangan lari. Hadapi dia. Jika kamu bisa membuatnya menunjukkan wajah aslinya, susuknya akan hilang. Dewi menatap kendi itu dengan ragu. Dan kalau saya gagal? Basarti terdiam sejenak, lalu berkata, kalau gagal, dia akan mengambil nyawamu sebagai ganti. Malam Jumat kembali datang. Hujan deras mengguyur kampung, membuat jalanan licin dan sepi. Dengan jantung berdegup kencang, Dewi membawa kendi air pemberian Basarti. Di dalam kendi itu, katanya, sudah dicampur bacaan doa dan garam yang bisa melumpuhkan makhluk gaib. Rumah Rani tampak gelap, namun hawa di sekitarnya berbeda. Dingin menusuk tulang, seakan semua panas dihisap keluar. Dengan langkah gemetar, Dewi mendorong pintu yang ternyata tidak terkunci. Pintu itu terbuka perlahan, menimbulkan suara decit yang memekakkan telinga. Di dalam, ruangan itu dipenuhi asap kemenyan. Cermin besar yang pernah dilihat Dewi masih berada di sana. Tapi kali ini, cermin itu memantulkan bayangan-bayangan yang bergerak sendiri, bukan mengikuti gerakannya. Dari sudut ruangan, Rani muncul, mengenakan kebaya merah seperti malam pertama kali Dewi melihatnya. Wajahnya pucat, namun cantik tak wajar, terlalu sempurna. Senyumnya tipis, matanya berkilat. Aku sudah menunggumu, kata Rani dengan suara lembut yang terdengar seperti bisikan. Mana suami saya? Suara Dewi gemetar. Rani tertawa. Dia milikku sekarang. Dia datang dengan sukarela, Dewi. Kau tak bisa memaksanya kembali. Tidak, kau yang membuatnya begitu. Dewi menggenggam kendi erat-erat. Lepaskan dia, atau aku akan memutus semua susukmu. Senyum Rani menghilang. Berani sekali kau bicara begitu di hadapanku. Tiba-tiba, semua lilin di ruangan padam, menyisakan kegelapan pekat. Dari cermin, muncul bayangan hitam berwujud sosok tinggi dengan mata merah menyala. Makhluk itu berjalan keluar dari cermin, menyeret rantai berkarat. Suaranya berat seperti gemuruh. Siapa yang berani mengganggu perjanjianku? Suara makhluk itu menggema, membuat lantai bergetar. Dewi hampir pingsan. Tapi ia ingat pesan Basarti. Jangan mundur, jangan lari. Dengan tangan gemetar, ia membuka kendi dan memercikkan air ke lantai. Air itu mengeluarkan suara seperti mengenai logam panas. Makhluk itu meraung, mundur selangkah. Rani berteriak marah. Berhenti, kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Aku tahu, Dewi berteriak balik. Aku hanya ingin suamiku kembali. Rani berteriak dan tiba-tiba wajahnya berubah mengerikan. Kulitnya mengelupas, jarum-jarum kecil di wajahnya tampak keluar, meneteskan darah hitam. Kalau kau ingin dia kembali, ambil tempatmu di sini. Kau harus menggantikan tumbal yang seharusnya kuberikan malam ini. Dewi terdiam. Napasnya terengah. Apa maksudmu? Serahkan darahmu, Dewi, bisik Rani. Kalau kau rela, aku akan melepaskan Arman. Dia akan pulang kepadamu, tapi kau tidak akan pernah sama lagi. Di lantai, rantai milik makhluk itu bergerak sendiri, melingkari kaki Dewi. Tarikannya kuat, seolah ingin menariknya ke daerah cermin. Dewi berteriak dan memercikan sisa air dari kendi ke cermin. Suara ledakan kecil terdengar. Cermin itu retak seribu. Makhluk itu meraung marah, tubuhnya seperti terbakar.
Rani jatuh tersungkur, berteriak kesakitan sambil mencoba menahan retakan yang merambat di cermin. Rumah itu bergetar hebat seperti akan runtuh. Dewi tahu ini saatnya memilih, lari sebelum rumah itu hancur atau tetap tinggal untuk memastikan Rani benar-benar hancur bersama susuknya. Lantai bergetar semakin keras. Retakan pada cermin menjalar seperti sarang laba-laba. Rani menjerit, memegang wajahnya yang kini berdarah-darah. Sementara makhluk hitam itu mengaum, rantainya berputar liar di udara. Dewi memeluk kendi kosong, napasnya tersengal-sengal. Ia tahu, jika ia kabur sekarang, mungkin ia bisa selamat. Tapi Arman, bagaimana jika suaminya tetap terjebak dalam pengaruh Rani? "Pilih Dewi," teriak Rani. Suaranya seperti bercampur dengan raungan makhluk itu. "Serahkan dirimu atau aku akan menenggelamkan suamimu ke dalam cermin ini selamanya." Dari balik cermin yang retak, Dewi melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan Arman. Ia berdiri di sana, wajahnya kosong. Kedua tangannya seakan mencoba meraih keluar. "Man," bisik Dewi, air matanya mengalir. Makhluk itu berteriak, "Dia sudah jadi milikku, tapi aku bisa mengembalikannya jika kau menggantikan tempatnya." Rani merangkak mendekat, darah hitam menetes dari mulutnya. "Ini satu-satunya cara. Kau ingin dia kembali, bukan?" Dewi menatap suaminya sekali lagi, lalu menggigit bibir hingga berdarah. Dengan tangan gemetar, ia menggores telapak tangannya menggunakan pecahan kaca cermin yang terjatuh. Darah mengalir. "Ambil darahku, lepaskan dia," teriak Dewi. Makhluk itu tersenyum mengerikan, lalu menjilat darah yang menetes ke lantai. Rantai yang melilit kaki Dewi semakin kencang, lalu menariknya ke arah cermin. Rani tertawa, meski tubuhnya sudah setengah hancur. "Bagus Dewi, akhirnya kau mengerti." Cahaya menyilaukan memenuhi ruangan. Arman tiba-tiba terdorong keluar dari cermin, jatuh tersungkur di lantai. Wajahnya bingung, seolah baru sadar dari mimpi panjang. "Wi," suaranya serak. Dewi tersenyum, lalu berbisik, "Pulanglah." Seketika itu, lantai di bawah Dewi retak. Tubuhnya ditarik masuk ke dalam cermin. Jeritanya menggema di seluruh rumah. Arman mencoba meraih Dewi, tapi pintu rumah tiba-tiba tertutup dengan keras, menghalanginya. Suara tawa Rani berubah menjadi teriakan kesakitan, lalu hening. Beberapa detik kemudian semua berhenti. Cermin pecah berkeping-keping, asap kemenyan menghilang, dan rumah itu menjadi sunyi. Arman terduduk, menangis. Pagi menjelang. Tetangga menemukan Arman pingsan di depan rumah Rani, yang kini kosong dan terbakar sebagian. Tidak ada yang menemukan jasad Dewi atau Rani. Malam itu, Arman kembali ke rumah. Di kamar tidur ia duduk termenung. Bau melati samar tercium. Ketika ia melihat ke cermin kecil di meja rias, darahnya membeku. Di pantulan cermin, ia melihat Dewi. Wajahnya pucat, matanya hitam legam, dan senyum yang menyeramkan. "Sekarang kau hanya milikku, Man." Lampu kamar padam, dan tawa lirih Dewi terdengar memenuhi seluruh rumah. Sejak malam itu, hidup Arman berubah menjadi neraka. Ia mulai sering mendengar suara bisikan Dewi di telinganya, bahkan saat siang hari. Bau melati bercampur anyir selalu hadir di setiap sudut rumah, terutama menjelang tengah malam. Setiap ia bercermin, wajah Dewi selalu muncul. Kadang ia tersenyum manis, kadang menangis,
terkadang hanya menatap lurus dengan mata hitam pekat yang kosong. Jika Arman berani memecahkan cermin, keesokan paginya cermin itu akan kembali utuh, seolah tidak pernah dipecahkan. Tetangga-tetangga mulai berbisik. Arman jarang keluar rumah, jarang bekerja, dan sering terlihat berbicara sendiri. Suatu malam Bu Sum yang lewat mendengar suara gamelan dari rumah Arman. Suara yang sama seperti dulu terdengar dari rumah Rani. Di dalam rumah, Arman benar-benar kehilangan akal sehat. Ia tidak bisa tidur karena setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat Dewi berdiri di sisi ranjang, menatapnya dengan senyum yang terlalu lebar. "Kenapa kau takut? Bukannya kau ingin aku kembali?" bisiknya setiap malam. Hari-hari berikutnya Arman mulai layu. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan kulitnya pucat seperti orang sakit parah. Sampai suatu malam Jumat, dia bermimpi didatangi Dewi. Dalam mimpi itu, Dewi mengenakan kebaya merah, sama persis seperti Rani dulu. Ia memegang jarum-jarum kecil yang berkilat. "Sekarang giliranmu, Man," katanya lembut. "Kalau kau ingin aku tetap di sisimu, kau harus memberi makan penunggunya. Kalau tidak, mereka akan menjemputmu." Ketika Arman terbangun, ia mendapati telapak tangannya berdarah, seolah ada yang menggoresnya saat ia tidur. Di meja ada mangkuk berisi bunga 7 rupa yang semalam tidak ada. Malam itu, Arman keluar rumah dengan mata kosong, membawa mangkuk itu. Tetangga yang melihatnya dari kejauhan melihat bayangan seseorang perempuan berambut panjang berjalan di belakangnya. Beberapa minggu kemudian, orang kampung menemukan rumah Arman kosong. Pintu terbuka, lantai dipenuhi pecahan cermin, dan bau melati bercampur anyir memenuhi udara. Di sudut ruangan, ada cermin besar yang tidak pernah dilihat siapapun sebelumnya. Dalam pantulan cermin itu, samar-samar terlihat Arman dan Dewi berdiri berdampingan. Dewi tersenyum puas, sementara Arman hanya menatap kosong. Ketika salah satu warga mencoba mendekat, cermin itu retak dengan suara keras, membuat semua orang lari ketakutan. Sejak itu, rumah itu ditinggalkan dan dianggap angker. Tidak ada yang berani mendekat, terutama setiap malam Jumat, karena selalu terdengar suara gamelan dan tawa perempuan dari dalam rumah. Orang-orang percaya susuk itu tidak pernah hilang, hanya berpindah tuan. Dan kini Dewi adalah sang penjaga baru, sang pelakor yang siap menagih tumbal berikutnya.